masa sulitnya juga salah satunya seperti itu ketika anaknya sakit, yang udah dikasih ASI, udah ditidur, pokoknya digendong tapi masih rewel, masih nangis kan ngeganggu ke yang lain ya. Sedangkan kan kondisi yang namanya di dalam lapas itu emosinya beda-beda ya, karakternya itu berbeda-beda. Nah, itu yang memicu salah satunya psikis si ibu, para ibu mental psikis itu di situ. Depresinya, sedihnya. Wah, kali ini kita kedatangan siapa nih Teh? Spesial banget nih. Siapa ya? Iya, bisa menginspirasi nih ibu yang satu ini nih. Soalnya kan tamu-tamu yang ke Pod UPI pasti menginspirasi ya Teh. Iya, tema kita kali ini apa sih, Aisyah? Parenting di penjara. Parenting di penjara, luar biasa ya di penjara. Terus di penjara ya Teh, kenapa kita harus di penjara gitu? Oke, banyak ya pertanyaannya ya. Banyak sekali. Yuk kita kenalkan narasumber kita hari ini, yaitu dengan Ibu Vivi Pasra Komala MPD. Terima Selamat kasih. Selamat datang, Ya, Ibu. terima kasih sudah diundang di sini. Terima kasih. Panggilnya Teteh aja ya. Oke, siap. Teh, langsung nih Teh, menarik banget ya tema kita hari ini itu kan berdasarkan penelitian Teteh ya. Iya, penelitian Teteh. Baru lulus ini Teh Aisyah, baru menyandang gelar MPD-nya. Masih seger gitu ya. Seger ya. Masih fresh graduate. Graduate ya. Iya benar Teh. Iya, Teh apa sih yang melatar belakangi penelitian ini Teh yang tidak biasanya ya mengambil Kenapa judul gitu seperti ini, Teh? Jadi awalnya kenapa saya mengambil penelitian ini, saya punya teman, dia mempunyai saudara yang bekerja di salah satu lapas sebagai ya petugas di sana. Teman saya itu suka menceritakan tentang kehidupan pekerjaan saudaranya tersebut. Jadi menceritakan bagaimana seorang ibu WBP disingkat ya, atau warga Lapasnya binaan. khusus wanita Iya, atau di Sukamiskin kebetulannya. Oh, iya. Lepas perempuan yang seorang ibu WBP, sekarang bukan narapidana WBP lagi itu tapi apa? warga binaan pemasyarakatan. Oh, begitu. Jadi ibu WBP ini bagaimana kehidupannya dan sering memperlihatkan hasil karya-karya para ibu WBP ini, seperti hasil rajutan dan sebagainya. Dan pada suatu hari teman itu bercerita tentang bahwa saudaranya itu pernah mendampingi salah satu WBP yang mau melahirkan di dalam lapas. Dari sana saya mulai bertanya, melahirkan di lapas? Saya aja kalau waktu melahirkan ingin didampingi oleh keluarga, suami terutama ya. Itu di lapas kan otomatis mungkin penjagaannya seperti apa, ketat yang namanya lapas. Kemudian banyak pertanyaan-pertanyaan dalam diri saya bahwa bagaimana itu anaknya, bagaimana pengasuhan yang diberikan oleh ibunya, terus apakah anaknya kalau terpisah bagaimana perasaannya, itu banyak pertanyaan-pertanyaan yang lahir, yang melintas dalam pikiran saya. Akhirnya saya memberanikan diri untuk meneliti parenting atau pengasuhan di penjara ini. Di sisi lain sih, selama ini kan kita baca tentang teori pengasuhan itu berbicara pada banyak teori, banyak pada keluarga yang normal saja. Maksud normal itu terdiri dari ayah, ibu dalam satu keluarga. Tapi bagaimana dengan keluarga yang tidak utuh seperti ini? Mungkin kalau ayahnya yang di penjara itu untuk anak pengasuhannya baik-baik saja karena ada posisi ibu ya. Nah, menurut penelitian juga yang lebih berdampak negatif tuh kalau ibunya seorang WBP tersebut. Jadi akan berdampak kepada anak. Banyak penelitian tentang pengasuhan itu yang teorinya tentang teori yang orang keluarga yang utuh. Kalau untuk keluarga itu masih kurang, terutama di kita di Indonesia masih kurang untuk penelitian yang seperti itu. Menarik ya Teh Aisyah ya, berangkat dari bercerita ya, ngobrol ya, akhirnya dapat ide untuk meneliti. Baru kali ini sih saya dengar gitu parenting di penjara, karena emang belum pernah terpikirkan sebelumnya gitu Teh. Iya. Padahal penting banget ya Teh untuk tahu hal ini gitu. Iya. Teh, gimana sih kondisi para ibu ini di dalam penjara itu yang Teteh lihat gitu? Mereka banyak gitu, berapa orang dalam satu ruangan atau Gimana kondisinya gitu? Oke. Bagaimana kondisinya? Jadi kan saya penelitiannya di khusus lapas perempuan. Tidak semua ibu yang membawa anak, tidak semua ibu yang anaknya ikut ke dalam. Jadi penelitian saya itu dua
ibu yang membawa anak dan ibu yang terpisah dengan anak. Oh, yang di rumah gitu. Iya, anaknya. jadi anaknya untuk dibawa. usia anak yang 0 sampai 2 tahun ada peraturan pemerintahnya nomor 58 tahun 99 bahwa 0 sampai 2 tahun anak boleh dibawa ke dalam lapas untuk ASI kan, pemenuhan ASI ya. Tapi untuk setelah menginjak usia 2 tahun mau tidak mau harus dibawa keluar, didelegasikan atau dialihkan fungsi pengasuhannya oleh orang keluarga Berarti luar. si anak ini 2 tahun itu selama 2 tahun itu harus terus berada di terusan, penjara. Iya betul. Oh, jadi pertumbuhan anaknya ya di Nah, penjara. iya Lingkungan betul betul itu space-nya. kita bisa bayangkan bagaimana di lingkungan rumah biasa pun Heeh. dampak negatif itu banyak kalau terpisah dengan ibu, apalagi ini yang harus melihat sendiri anak lingkungan yang mungkin tidak mendukung untuk pertumbuhan dan perkembangan Nah itu anak. kan kita bawa anak ya ngasih ASI gitu kan, selnya juga itu terpisah atau berkaitan dengan Kebetulan memang ini yang saya kritisi dan saya rekomendasikan bahwa diharapkan jadi si partisipan ini dalam satu kamar itu terdiri 5 orang, 3 membawa anak, 2 tidak membawa anak. Yang namanya anak kecil pasti ada sakitnya, Yeah. ada rewelnya. Coba bisa dibayangkan yang namanya sakit anak itu kan pasti rewel, nangis. Tumbuh gitu ya. Itu pernah kejadian juga sama partisipan saya juga waktu itu ada mungkin ya masa sulitnya juga salah satunya seperti itu ketika anaknya sakit yang udah dikasih ASI, udah ditidur, pokoknya digendong tapi masih rewel, masih nangis kan ngeganggu ke yang lain ya. Sedangkan kan kondisi yang namanya di dalam lapas itu emosinya beda-beda ya, karakternya itu Iya, berbeda-beda. beda-beda Nah, pasti, iya. itu yang memicu salah satunya psikis si para ibu mental psikis itu di situ. Depresinya, sedihnya, merasa bersalah, merasa yang jelas putus asa mah ada pernah, tapi mengingat anak lagi jadi anak itu sebagai penyemangat mereka di sana. Jadi merasa ibu gagal begini. Menyesal udah jelas menyesal, putus asa. Pokoknya kalau lihat itu ya di sisi lain kan kita melihat peran WBP itu negatif, tapi Iya. kalau setelah kita mengenal dan ternyata masya Allah mereka kuat, Lebih para ibu yang kuat kita belum tentu kalau ada di seperti itu ya di posisi itu belum tentu kita bisa mampu begitu. Nah itu kondisi ibu yang bawa anaknya Iya, ke lapas. ke dalam lapas. Nah bagaimana ibunya tidak membawa anaknya, berarti anaknya udah usianya Iya, 2 tahun usia ke atas. kebetulan yang saya teliti itu ibu yang mempunyai anak 5 tahun otomatis dipisah. Kalau kasus saya itu si ibu ini tidak ada komunikasi sama sekali dengan anak karena Tidak diperbolehkan? bukan tidak diperbolehkan, tapi permintaan dari pihak keluarga yang di luar. Karena katanya setiap sudah menghubungi ibunya, setiap sudah ngobrol dengan ibunya, psikis anak itu terganggu. Jadi seperti anaknya itu menarik diri, sedih, malu gitu dengan tidak mau ibunya. keluar dari kamar, tidak mau melakukan apa, tidak mau makan, sakit, demam dan sebagainya. terpengaruh ya. Iya, walaupun lingkungan rumah itu tidak diberitahu bahwa ibunya itu ada di dalam lapas, dikasih tahu ke lingkungan itu bahwa ibunya itu kerja di luar negeri. Iya. Gitu. Ini ya siapa yang berperan dalam ini pengasuhan ini untuk Kalau anak yang di luar? anaknya- Yang di luar itu Neneknya apa bapaknya? asalnya neneknya. Jadi gini ya, ceritanya tuh si partisipan yang ibunya di luar itu, anaknya di luar itu, dia baru nikah nih 3 bulan Ya. dengan suami yang kedua. Dia asalnya dia udah nikah, mempunyai anak 1, kemudian cerai, menikah lagi, baru nih menginjak 3 bulan si ibu ini masuk penjara lapas. Baru juga nikah, udah masuk berpisah, cerailah. Suaminya udah nikah lagi. Oh iya. Asalnya anaknya jadi double ya, Iya, double. Lainnya itu topik lain. perjuangannya itu double. Si ibu ini asalnya anaknya itu diasuh oleh neneknya, tapi karena neneknya harus kerja, dititipkanlah anak ini ke ayah tirinya Ayah tiri. Ayah. yang tadi. Oh. Jadi bukan ayah kandung, ayah tiri. Bukan oleh neneknya, tapi ayah tiri yang baru dikenal 3 bulan. Oh, sudah menikah lagi. Iya. Oh, sama Dan ibu tiri. Sama-sama dua-duanya Iya. terpisah lagi.
nggak kaget itu bapaknya sudah Iya, harus tiba-tiba ada ayah tiri gitu. Iya, dari kan tadi nikahnya baru 3 bulan. Si ibu itu dengan membawa anak satu nikah. Nah, baru 3 bulan udah berpisah. Anaknya dititipin ke ayah tiri yang baru dikenal itu. Berarti yang melarang tadi tidak boleh berhubungan tuh si ayah tiri atau Ayah dari- tiri, neneknya, keluarga dari ibunya. Ya kan, dari ibu. orang tuanya dan kakak-kakaknya, karena melihat perkembangan anaknya dan ayah tiri mah ikut-ikutan aja, nurut aja gitu. Teteh ngeliat kondisi anaknya gitu. Kebetulan, Apakah benar dia gitu ya? kebetulan waktu saya penelitian lagi COVID ya, jadi wawancaranya juga cuma video call. Video call. Iya, dan alhamdulillah sih untuk mencari informasi mereka terbuka sekali dan tidak ditutup-tutupi. Malahan saya nanyain, boleh nggak saya foto? Atau boleh aja, kita mah senang-senang aja katanya gitu. Soalnya bagi mereka itu yang namanya foto atau HP itu suatu barang mahal dan jarang didapatkan. Itu aturan di lapas kan nggak boleh ya. Jadi itu kalau kita ngobrol dengan lewat video call pun mereka tuh senang banget gitu. Soalnya ninggalin HP. Oh iya, lihat HP. Nah, Teh, tadi sudah dijawab ya kondisi mental psikologisnya ya ibu yang di penjara. Nah, terus Teh, bagaimana nih perspektif feminis post-strukturalis bila dikaitkan dengan pengasuhan? Kenapa saya menggunakan teori ini? Diharapkan dengan lensa feminis post-strukturalis ini diharapkan kita mampu memahami peran ibu secara kolektif. Jadi artinya ketika kita berbicara tentang pengasuhan, tugas pengasuhan itu bukan berbicara tentang jenis kelamin, tapi karena semua orang itu mampu menjadi orang tua, mampu menjalankan tugas pengasuhan. Dan tidak berbicara lagi tentang mendikte bagaimana menjadi ibu, tetapi siapa yang menjadi ibu. Dalam hal ini bukan dilihat dari kecerdasan seseorang dalam pengasuhan itu, tetapi bagaimana seseorang tersebut mempunyai naluri keibuannya. Itu sih. Jadi dan dengan teori ini kita dapat membaca atau mengenal, memahami sesuatu itu dari sudut pandang dengan secara kompleks, tidak dari sudut pandang satu saja. Iya, benar ya Teh ya. Nah, Teh, jadi kalau misalnya ibu ya udah kodratnya ya punya anak berarti harus diasuh ya, harus memberikan pengasuhan. Nah, di dalam penjara tuh bagaimana yang Teteh lihat nih gambarannya gitu ketika ibu melihat ibu tuh bagaimana perannya itu seperti ibu yang normal di luar lapas gitu, seperti Teteh juga seorang ibu ya dalam mengurus, gitu mengasuhnya itu apa yang terlihat, apa yang baiknya, apa yang positifnya ya Teh ya. Jadi yang ibu lihat atau yang ibu mendengar cerita mereka itu, apapun yang terjadi dengan kondisi yang seadanya, serba sulit, mereka berusaha memberikan pengasuhan terhadap anaknya dengan yang terbaik semampunya. Berusaha seperti contoh untuk ibu yang membawa anak, dia berusaha untuk bangun lebih awal dari teman-temannya, bangun jam 3 nyuci baju, mempersiapkan segala rupanya untuk ketika anak bangun 5:30 dia sudah siap untuk mendampingi anaknya. Dan si ibu ini itu untuk mencari penambahan finansialnya, dia kerja mencucikan baju-baju rekannya. Itu lumayan ada pemasukan. Boleh karena di sana juga ada kegiatan pos kerja. Ya ada pos kerja namanya, seperti merajut itu bisa dijual uangnya untuk kemudian yang berkebun dijual hasil tanamannya, kalau bagus dijual dan penghasilannya masuk ke kantong sendiri. Itu alhamdulillah kan. Jadi memang lapas ini mendidik seperti disanggar, tidak seperti disangkar. Jadi keren sih, ada hasilnya gitu ya. Betul. Jadi cuma kemerdekaannya aja yang itu, tapi kehidupannya seperti kita. Malahan mereka bercerita bahwa mereka itu lebih menjadi menjadi manusia seutuhnya, mengenal agama lebih kuat, jadi lebih rajin gitu. Nah itu berarti dia sampai jam 6 anaknya bangun, terus mulai memberikan ASI gitu. Setelah itu dia main-main sama anaknya. Jadi pintu kamar itu dibuka jam 7. Jadi selama ini itu di dalam kamar.
Dari Nyuci Iya. baju yang kemarin seperti sampai itu. Iya, itu di dalam kamar. Oh, di Nanti dalam kamar. ada gerbang lagi untuk keluar ruangan yang terbuka itu. Jam 7 dibuka, boleh keluar mengerjakan segala kegiatan, ada kegiatan ke masjid dulu. Kemudian jam 10 masuk lagi, pintu ditutup. Nah, untuk anaknya biar bebas kan, anak kan butuh Pengen main ini, gitu. bergerak. Terus Udara anak terbuka. 2 tahun 1 tahun itu kan baru belajar Aktif. berjalan. Iya. Main. Nah, itu gimana Teh? Iya, di situ, di dalam kamar, di ruangan kamar, terus ada ditutup, itu aja, nggak boleh kemana-mana. Anaknya sehat-sehat. Alhamdulillah, malahan waktu saya ke sana lagi setelah selesai wawancara, dilihat kan, Masya Allah ya, untuk ukuran 2 tahun kurang itu gendut dan ya alhamdulillah sehat lah gitu. Subur ya, Teh? Ya subur. Pemenuhan kebutuhannya berarti Cukup dari berarti. Dari daerah pasir ya, Pak, lapas ada kayak popok seperti, tapi kan tidak cukup. Jadi dengan pos kerja tadi merajut, menjual hasil karyanya gitu. Terus ibu ini tuh memberikan mencoba memasak makanan untuk anaknya. Memang ada fasilitas makan, tapi ibu ini untuk terjun ke dapur untuk memasak makanan untuk Memasak anaknya. sendiri ya, Iya, kayak karena ingin gitu. lihat apa asupan gizi yang untuk dimakan untuk anak. Jadi apapun yang terjadi, ibu ini melakukan bentuk pengasuhan, bentuk perhatiannya seorang ibu ke anaknya gitu. Ya, Gak dari nyangka saya, ya, Teh. inspiratif banget ya bincang-bincang kita dengan Teh Wipi Iya. ini. Tapi Teh, aduh waktunya sudah Ya. selesai. Iya. Masih pengen bincang-bincang. Bakal mau nyambungin nggak ini penelitiannya? Ya, Kayaknya sih. semangat ya. Kayaknya sih gitu, Teh. Oke, Teh, kasih dong motivasi buat kita nih yang Sepatah dua patah kata. Iya, buat ini, ayo kejar penelitiannya dengan ide-ide yang seperti Teteh kok bisa dapet gitu Teh. Intinya kita harus membuka wawasan, membuka cara pandang kita, jangan terpaku, jangan kaku, dan siap menerima apapun informasi, ilmu, pengetahuan yang kita terima. Jadi kalau kata Bunda Hani waktu itu bilang, setiap kita masuk ke dalam dunia baru, kosongkan dulu gelas pikiran kita supaya dapat diisi dengan informasi ilmu baru, supaya lebih ngeblend dengan diri Iya, kita. Seperti itu mungkin. Keren, motivasinya kosongkan dulu ya gelasmu. Menjadilah gelas kosong gitu. Iya, demikian Upi Lovers bincang-bincang kita dengan Bu Pipi Patra Komala. Jangan lupa untuk like ya, komen, subscribe ya channel-channel kita. Nah, tentu saja harus nantikan kita ya di bincang-bincang kita berikutnya. selanjutnya. Ya saya dalam Podupi Podcast PAUD UPI inspiratif dan motivatif. Sampai jumpa.